takut bersuara. Contohlah kau Alvin yang berani melawan ketidakadilan di negeri ini. Sorry ya teman-teman, saya bukannya sombong. Laporan polisi dari Henry Suryadi bagi saya kecil. AKBP Pujiarto juga laporan gak jalan. Kecil bagi saya. Gak akan jalan. Laporan Henry Suryadi gak akan jalan. Bukan itu yang saya takutkan teman-teman. Bukan. Yang saya takutkan adalah kalau saya aja sebagai lawyer yang paling vokal, paling berani, bisa dilakukan hal seperti itu oleh penjahat. Bagaimana nasib orang-orang yang tidak seberuntung saya? Para pendukung, para wartawan yang sudah mau meliput di sini ya, saya yakin bahwa perjuangan kita ini nanti pasti akan ada hasilnya. Nah, setelah saya bebas di sini, saya akan melanjutkan kasus-kasus yang masih pending ya, terutama kasus Uli Surya, kasus Kresna, kasus UOB, sama kasus KSPSB itu menjadi 4 yang terpenting. Karena kenapa? Mereka itu mempengaruhi hajat hidup ratusan ribu orang masyarakat Indonesia, dan itu kita harus bantu. Nggak bisa nggak dibantu gitu loh, karena kalau nggak dibantu sama LT mau siapa lagi di situ ya. Jadi semua yang tadinya nggak jalan, saya keluar, saya akan datang ke Mabes, saya akan datang ke Kejaksaan, saya akan bereskan itu semua. Ya, yang belum beres dia harus bereskan. Kalau tidak, kita push mereka sampai ke titik darah penghabisan dan proses hukum yang terakhir. Begitu keluar dari tahanan, Alvin Lim berapi-api menyerukan dan menyuarakan tentang kasus Jessica Kumala Wongso. Akan tetapi kali ini Alvin Lim menceritakan pengalaman dirinya saat penangkapan dan dia ditahan. Biar supaya masyarakat tahu dan melihat bagaimana jalannya hukum yang tidak sesuai itu. Makanya saya rela ditangkap, saya rela ditahan. Ya. Jadi saya bisa melihat di sini teman-teman ya, bahwa oknum-oknum ini bertindak dengan sangat sadis. Kenapa saya bilang sadis? Ya, dia itu saya itu dipanggil oleh Mabes. Jadi katanya mau diperiksa atas laporan jaksa. Jadi jaksa lapor nih, ya kan? Saya diperiksa di BAP. Dari pagi sampai malam saya diperiksa. Malam saya pulang, saya belum makan, langsung ditangkap, ditahan, mau dimasukin sel. Padahal kalau malam itu di sel nggak ada makanan teman-teman, ya kan? Jadi niatnya mereka ini memang udah mencelakakan dan mereka tidak melihat hak asasi manusia. Kalau teman-teman lihat videonya itu, saya ditangkap itu malam, jam 8 sampai jam 9 malam. Lucu kan kalau dia mau eksekusi, kenapa nggak dieksekusi pagi-pagi atau siang-siang hari? Kenapa dia tahu saya diperiksa laporan jaksa, habis itu saya langsung ditangkap? Kan aneh. Ya, itu satu teman-teman ya. Kedua, yang mesti diperhatikan dari di sini ya, sebenarnya teman-teman saya bisa pakai cara yang kedua. Cara kedua yaitu melawan tidak menggunakan cara sesuai hukum, tapi saya menyuap. Saya kasih tahu teman-teman aja ya, saya jujur. Saya ini seorang pengacara. Hakim-hakim saya kenal teman-teman. Dan hakim pengadilan tinggi itu sebelum disidangkan sama dia, saya udah ketemu sama dia. Ya, jadi hakim pengadilan tinggi saya udah ketemu. Saya makan tuh di restoran Pelangi depannya pengadilan tinggi di situ sama teman saya di sana. Saya bayarin makan, ya kan? Saya makan di situ. Saya udah tahu. Teman saya bilang, "Bang, ini Alvin kawan kita. Kau peganglah perkaranya," ya kan? Saya udah tahu. Dan saya dimintain uang 200 juta kalau saya mau lepas. Jadi teman-teman, saya bisa saja memberikan uang suap atau uang sogok tersebut. Tetapi saya berpikir, ya kan, saya ini emas atau sampah? Kalau kita emas, kita bilang kita mau jujur, tapi tindakan kita bertolak belakang dari apa yang mulut kita ngomong, percuma kita. Ya toh? Percuma. Saya diteleponin terus, "Bang, gimana jadi store nggak? Bang, jadi store nggak?" Enggak, saya bilang. Saya pasrah aja, ikhlas. Alhasil, keluarlah, seolah-olah saya ditangkap itu. Ya, dieksekusi untuk ditahan. Ya, padahal surat eksekusi itu tidak ada, teman-teman. Surat penahanan itu tidak ada dari pengadilan tinggi. Tetapi karena oknum-oknum jaksa pada ketakutan waktu itu saya bilang Kejaksaan Agung sarang mafia, mereka kebakaran jenggot dan mereka memaksakan agar saya ditahan, diterima di lapas Salemba. Saya pikir ya udahlah, ya kan. Tuhan itu adalah Allah yang baik, teman-teman. Kalau kita taat, kita beriman, kita jalan sesuai perintah Tuhan, tidak akan pernah jatuh. Saya kasih tahu teman-teman, sejak saya masuk ke dalam lapas, banyak sekali yang berusaha mencelakakan saya, teman-teman. Ya,
Saya di sel lagi makan, tiba-tiba dia foto-foto, cekrek. Adalah Ambon ternyata, anak buahnya John K foto-foto di situ. Saya bilang, loh kok saya di foto-foto? Saya lapor sama petugas. Petugas datang ke kamarnya John K, anak buahnya dipanggil, diambil handphonenya, dilihat ada foto saya di situ lagi makan, ya kan? Jadi saya ini difitnah, pakai handphone lah, bawa laptop lah, macam-macam teman-teman, ya kan? Tujuannya apa? Biar saya dicelakakan. Kayak contoh kalau saya melanggar aturan, kita bisa dimasukkan yang namanya sel tikus. Jadi kalau Deddy Corbuzier bilang belum ada sel tikus, Deddy Corbuzier belum pernah masuk penjara, teman-teman. Ya, sel itu ada. Dalam aturannya pun juga ada. Sel itu adalah tempat di mana memisahkan, mengisolasi penjahat-penjahat atau tahanan yang melawan hukum dan melanggar aturan. Dipisahkan dari tahanan lain. Itu ada sel. Ya, tergantung tempatnya, lokasinya beda-beda. Jadi kalau kayak di Cipinang itu sel-nya tuh ukuran 1 kali 2 meter, teman-teman ya. Jadi WC di dalam itu cuma lubang doang, ada ventilasi satu, bisa buat 2-3 orang di situ ya. Jadi beda-beda. Di Polda Metro ada juga di Krimumnya di situ ya, ada 2 selti di daerah belakang tuh dekat dekat dapur itu ada juga. Jadi kalau Deddy Corbuzier dalam podcastnya bilang kagak ada itu selti ya kan, ya mungkin Deddy Corbuzier itu belum cukup pengalaman lah teman-teman ya. Makanya orang kalau belum punya di penjara main asal ngomong itu jadinya asumsi teman-teman, bukan fakta ya. Saya tahu karena kenapa? Saya sudah masuk penjara. Oke. Nah balik teman-teman ya kan. Makanya saya berpikir saya mau menjalankan, saya pengen jadi lawyer lurus. Saya tidak mau menyogok. Saya sudah tahu bakal ditahan, saya sudah tahu bakal ditangkap. Saya udah bilang sama istri saya, anak saya, pengacara saya nanti akan ditangkap. Ya, kalian kuat-kuat ya, istri, anak kalian kuat-kuat situ. Ya, pasti hantaman akan banyak, tapi tabah. Selain di foto-foto apalagi, teman-teman? Tiba-tiba saya sakitnya juga bingung. Saya bisa muntah-muntah, pusing kepala di situ ya, tiap malam saya muntah-muntah, GERD-nya, asam lambungnya naik di situ, ternyata kreatinin ureum saya naik, teman-teman. Sehingga akhirnya saya divonis oleh dokter gagal ginjal, teman-teman. Gagal ginjal, saya harus cuci darah. Makanya di sini kalau teman-teman lihat ada selang nih untuk cuci darah ini. Ya, saya cuci darah masih seminggu 2 kali 3 kali ini, tergantung kadar racunnya, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa diketahui bahwa ketika saya tiba-tiba sakit, mereka pikir saya pura-pura sakit. Orang selalu mikirnya kayak gitu. Padahal tensi udah 210, 220. Ya, kalau tensi 190 aja kita ke rumah sakit udah masukin ke ICU. Akhirnya apa, teman-teman? Saya dipersulit untuk masuk ke rumah sakit, sempat. Ya, itulah ketika istri saya sama anak saya teriak-teriak. Kenapa mereka teriak-teriak? Mereka jenguk saya, melihat keadaan saya sudah pucat. Saya kasar ngomong udah fatal, teman-teman ya. Tapi saya pikir di situ, saya bilang, Tuhan, hidup saya di tangan-Mu. Kalau saya harus mati, saya mati. Tapi saya yakin Tuhan bahwa Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu. Saya nggak mati akhirnya. Anak saya teriak-teriak, istri saya teriak-teriak. Kita bicara lagi ke satu orang itu yang tadi dibilang staf ahli dari Mahfud, Pak Mahfud ya. Nah dia kebetulan ada nomor teleponnya Yasona Lawli, Menkumham. Dihubungilah oleh dia bilang, Mas Yasona, ini ada teman saya ini di dalam. Kok udah sekarat begini kagak dibawa ke rumah sakit? Nah langsung malam itu Menteri Yasona Lawli menelpon ke lapas. Malam itu juga saya langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi inilah teman-teman faktor viral yang bisa menyebabkan penguasa itu bergerak. Ya, kalau anak saya nggak teriak-teriak, istri saya nggak teriak-teriak, mati saya di dalam. Jadi teman-teman, jangan takut untuk berani speak up the truth. Harus kita berani speak up kebenaran. Jangan takut ancaman. Tuhan akan jaga kita. Akhirnya menteri kasih atensi, saya dimasukinlah ke rumah sakit. Diperiksa dokter bilang, oh iya, seminggu 3 kali saya cuci darah. Jadi dalam 7 hari, seminggu 3 kali cuci darah. 2 harinya periksa dokter lagi, nanti dokter internis, 1 dokter jantung di situ ya teman-teman ya. Dalam 6 bulan terakhir saya operasi 3 kali. Pasang ring 2 kali, pasang ring 2 sama operasi CDL ini yang buat saluran ginjal ini. Ya teman-teman, buat saluran pembuluh darah untuk cuci ginjal ini. Nah, untuk cuci darah. Jadi disinilah teman-teman bahwa ternyata untung saya di rumah sakit dan untung saya ditahan. Ketika saya ditahan, saya nggak perlu mikirin kerjaan, saya nggak perlu mikirin keluarga. Tugas saya untuk menyembuhkan diri dulu di situ teman-teman ya. Jadi saya melihat sebenarnya di balik setiap kesusahan kita itu sebenarnya tangan Tuhan sedang bekerja teman-teman.